Bapak Ibu sidang jemaat yang berada di rumah, selamat hari Minggu dan Salam. Hari ini kita akan ibadah walaupun melalui virtual. Ibadah kita pada minggu ini akan dipimpin Bapak Pendeta Syafid Agua, Sarjana Teologi. Untuk memulai kebaktian kita pada minggu ini, saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita menyanyikan NKB 1 ayat 1. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita beribadah dengan sungguh-sungguh di rumah kita masing-masing. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai saudara sekalian. Nats pembimbing kita minggu ini terambil dari Ibrani 4 ayat 16. Firman Tuhan berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan rahmat dan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Mari kita bersama-sama menyanyikan nyanyian NKB 1 ayat yang kedua. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih, hukum kasih terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 17 sampai 21. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Mari kita bersama-sama mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Jikalau kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran itu tidak ada pada kita. Oleh karena itu, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Pengakuan dosa ini dalam bentuk lagu PKJ 43 ayat 1.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarlah berita anugerah dari Allah yang terambil dari Mazmur 103 ayat 8 sampai 13. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mari kita menyanyikan nyanyian NKB 19 ayat 1. Terancam jiwaku dalam dosa tenggelam, hilang harapanku. Tapi Tuhan berkenan dengar seruanku. Lalu ku diselamatkan mualisku. Kasih kudus, kasih kudus yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus yang telah mengangkatku. Kasih kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam pembacaan firman Allah. Pembacaan kita terambil dari Injil Markus 10 ayat 28 sampai 31. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan membaca, kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan terangi hati kami, supaya kami dapat mengerti firman-Mu untuk kami lakukan, dan firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Karena itu ya Bapa, berfirmanlah kepada kami semua anak-anak-Mu, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada minggu ini diambil dari Markus 10 ayat 28 sampai 31. Judul: Upah mengikut Yesus. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai dengan berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya.
Haleluya, 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 haleluya. Inti renungan kita hari ini terdapat pada ayat yang ke-28. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Mengikut Yesus keputusanku. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Bapak Ibu Saudaraku, harapan dan doa kita semua, kita selalu tetap dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan meskipun dalam kondisi dan keadaan yang sulit karena adanya pandemi COVID-19 ini yang sampai hari ini belum berakhir, tapi kita percaya Tuhan kita tetap menyertai dan memberkati gereja-Nya. Meskipun kita harus beribadah melalui online, tapi kita tetap percaya Allah kita adalah Allah yang tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Allah kita adalah Allah yang maha hadir, Dia omnipresent, Dia tidak bisa dibatasi. Termasuk hari ini kita percaya Tuhan hadir bersama kita, meskipun jemaat hanya beribadah di rumah, tapi kita percaya Tuhan ada dan hadir bersama-sama dengan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika saya belajar dan mempersiapkan renungan ini, khotbah ini, saya teringat ada satu lagu yang terkenal yang sering dinyanyikan dan sempat booming di gereja-gereja dan sangat memberkati banyak orang. Lagu ini yaitu "Mengikut Yesus keputusanku, ku tak gentar, ku tak gentar." Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ingin menceritakan secara singkat tentang sejarah lagu ini, kisah dibalik lagu ini bisa diciptakan. Nah, kisah ini terjadi sekitar tahun 1800-an di India, tepatnya di daerah bagian timur negara India yang bernama Assam. Pada waktu itu di Eropa saya terjadi kebangkitan rohani secara besar-besaran dan menghasilkan banyak misionari yang kemudian keluar dari Eropa untuk pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dan ternyata India juga termasuk salah satu negara yang menjadi sasaran untuk misionari orang-orang Eropa ini. Dan hasilnya beberapa misionari dari Inggris pun tiba di India dan memberitakan Injil di sana kepada beberapa suku yang primitif di tempat itu. Ternyata juga bahwa Assam ini bukanlah tempat mudah bagi Injil untuk diterima maksudnya. Penduduk di tempat ini terdiri dari beberapa suku primitif yang masih memiliki kebiasaan kanibalisme, yaitu manusia yang memakan sesamanya. Oleh sebab itu mereka dijuluki dengan head hunters atau pemburu kepala. Dalam kebengisan dan budaya yang keji seperti ini, maka hadirlah para misionari dari Inggris untuk membawa Injil di tengah-tengah mereka. Dan tentunya kehadiran mereka tidak disenangi, bahkan dibenci oleh orang-orang yang ada di daerah Assam ini. Akan tetapi yang terjadi di luar dugaan mereka, justru kehadiran mereka di sana, kehadiran Injil di sana, ini mulai perlahan-lahan berdampak. Ada satu keluarga kemudian yang terdiri dari istri dan kedua anaknya, satu kepala keluarga kemudian menyerahkan diri mereka dan mereka beriman kepada Yesus, menerima Injil, dan mereka memutuskan untuk mengikut Yesus. Dan bukan cuma sampai di situ, Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan, bahkan seiring dengan berjalannya waktu, ada beberapa kemudian kepala keluarga yang kemudian mengikuti mereka. Mereka juga menyerahkan hidup mereka untuk mengikuti Yesus. Mereka percaya kepada Injil dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mereka mulai menyatakan diri mereka untuk mengikuti Yesus. Dan mendengar kabar ini, kepala suku menjadi marah. Kemudian dia memerintahkan semua warganya untuk berkumpul. Lalu kemudian
Dia memanggil keluarga pertama yang menyatakan diri mereka untuk menyerahkan hidup mereka mengikut Yesus. Dia memanggil satu keluarga ini, dan kepala keluarga ini diketahui bernama Notseng, seorang dari suku Garo di daerah Azam ini. Notseng beserta istrinya dan kedua anaknya diadili di tengah-tengah kumpulan masyarakat yang ada. Ketika sang kepala suku kemudian mengangkat tombaknya, mengancam supaya Notseng dan keluarga meninggalkan iman mereka, dan dia mengancam untuk membunuh kedua anaknya. Tetapi tiba-tiba ia menyebutkan kalimat dari lagu yang diciptakannya ketika ia pertama kali mengenal Yesus. I have decided to follow Jesus, not turning back, not turning back. Aku telah memutuskan untuk mengikut Yesus. Aku tidak akan berpaling. Mendengar kalimat ini, kepala suku menjadi murka dan sangat marah. Kemudian dia memerintahkan untuk menghujamkan tombak kepada kedua anaknya, yang kemudian tidak berdaya dan mati. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, tidak sampai di situ saja. Sang kepala suku kembali memberikan kalimat, jika kamu tidak meninggalkan imanmu, bukan hanya kedua anakmu yang akan aku bunuh, tapi istrimu juga akan aku bunuh. Tetapi yang luar biasa, sekali lagi bukan yang menyerah, tetapi justru Notseng mengucapkan kalimat, though none go with me, still I will not turning back, not turning back. Sekalipun tidak ada yang mau pergi bersamaku, aku tidak akan berpaling. Sekejap saja setelah mendengar kalimat ini, kepala suku memerintahkan untuk segera membunuh istri Notseng ini, dan saat itu juga istrinya dibunuh. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, setelah istrinya mati, kepala suku berkata, aku memberikan kepadamu satu kesempatan. Aku memberikan satu kali lagi kesempatan kepada kamu. Jika kamu mau berbalik kepada imanmu, maka kamu akan hidup. Tetapi jemaat dikasih Tuhan, Notseng ini menjawab dengan mantap, dan dia berkata, the cross before me, the world behind me, not turning back, not turning back. Salib di depan dan dunia di belakangku tidak akan berpaling. Ternyata ini menjadi ucapan terakhir yang keluar dari mulut Notseng, dan dirinya kemudian dibunuh oleh kepala suku. Bapak Saudaraku, dan ternyata kematian Notseng ini, sang martir ini, melahirkan sebuah transformasi yang luar biasa di daerah itu. Karena kepala suku terganggu dan penasaran dengan pribadi Yesus. Mengapa ada orang yang imannya begitu kokoh sampai dia rela mati mengorbankan keluarganya dan dirinya sendiri. Dan dia begitu antusias mengikut satu pribadi yang bernama Yesus ini. Singkat cerita, kemudian kepala suku membaca Injil, dan kemudian dia mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi, dan kemudian dia memutuskan untuk mengikut Yesus. Kemudian dia mengumpulkan seluruh rakyatnya di alun-alun. Kepala suku mengumumkan di hadapan semua rakyatnya, dia menyatakan imannya untuk mengikut Yesus di dalam hidupnya. Dan waktu mendengarkan itu, semua rakyatnya pun mengambil keputusan seperti yang dilakukan oleh kepala suku ini, dan mereka pun mengikut Yesus. Dan hampir 900% suku di Garo, di India, adalah orang-orang Kristen. Bapak Saudaraku, kata-kata dari Notseng ini diubah menjadi satu lagu him yang indah sekali oleh seorang misioner dari India yang bernama Sadhu Sundar Singh. Lagu ini kemudian diaransemen oleh komposer Amerika William Reynolds dan dipakai oleh Billy Graham sebagai lagu yang terus dinyanyikan di banyak KKR di seluruh dunia. Dan hingga hari ini gereja mengenal lagu ini dengan I have decided to follow Jesus sebagai lagu yang indah.
Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kita belajar dari kisah ini adalah sebuah kisah yang indah dan luar biasa. Bahwa keputusan untuk mengikut Yesus bukanlah hal yang mudah. Namun keputusan kita untuk mengikut Yesus akan memberikan kehidupan yang kekal bagi kehidupan kita. Sekalipun ada harga yang harus kita bayar. Itulah sebabnya ketika Yesus memanggil dan mengajak murid-muridnya untuk menegaskan bahwa keputusan untuk mengikut dan mengiring Yesus harus didasari dengan iman yang teguh. Baru kemudian orang yang mengikut Yesus akan mengalami hal-hal yang supranatural di dalam kehidupannya. Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, keputusan kita bersama keluarga dan anak-anak kita untuk mengikut Yesus harus lahir dari iman kita yang teguh, supaya kita tidak mudah goyah menghadapi kondisi dunia hari-hari ini. Hari-hari ini kita hidup di dunia yang tidak bisa memberikan kepastian dalam hidup kita. Kehadiran COVID-19 ini begitu tiba-tiba telah menggoncang semua segi kehidupan. Ekonomi digoncang, sekolah-sekolah pendidikan, pekerjaan digoncang, mengancam keamanan manusia, bahkan menggoncang agama. Namun kita harus percaya bersama Yesus selalu ada kepastian. Untuk itu kebenaran firman Tuhan hari ini datang menyapa kita. Petrus berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Untuk kalimat itu Tuhan Yesus memberikan jawaban. Untuk orang yang mengambil keputusan mengikut Yesus, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Bukankah Tuhan Yesus juga pernah berkata, tidak seorang orang pun boleh sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti keputusan kita hari ini mengikut Yesus akan menentukan destiny kehidupan kita yang akan datang. Dan keputusan kita untuk mengikut Yesus menentukan hidup kita di kekekalan nanti. Bapak Saudaraku, mari setelah kita mengikut Yesus ada hal yang harus kita lakukan menjadi panggilan gereja dalam kehidupan kita. Yang pertama, bersaksi, bersekutu, dan melayani. Mari kita bersaksi, mari terus bersekutu, kita melayani Tuhan dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk merespon firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan nyanyian PKJ 235 ayat 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, mari bersama-sama kita merespon pengakuan iman rasuli dengan menyanyikan Hidup Jemaat 222B. Harumkan kuasa namanya,
Jemaat disilakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita masuk dalam doa syafaat kita pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk kesempatan hari ini kami boleh bersama-sama memuliakan Tuhan dengan pujian dan penyembahan kami. Kami juga sudah belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami berdoa biar kebenaran-Mu memberkati kehidupan kami, memberkati kehidupan jemaat-Mu. Ajarlah kami semua untuk kami bisa melakukan firman-Mu ya Tuhan. Biar kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa. Hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada, yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Tuhan terus memberkati, memelihara kehidupan mereka. Hamba-Mu berdoa yang sakit, Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan mereka. Yang susah, Tuhan hiburkan mereka. Yang putus pengharapan, berikan pengharapan yang baru bagi kehidupan mereka. Yang membutuhkan berkat, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Maka hamba berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang berdampak dengan COVID-19 ini, Tuhan memulihkan kehidupan mereka, Tuhan pelihara kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan terus memberkati kehidupan kami. Terima kasih. Kami juga berdoa, hamba berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun di minggu-minggu ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Panjang umur yang Tuhan sudah berikan, itu adalah berkat dalam kehidupan mereka. Pelihara terus kehidupan jemaat-Mu. Bahkan yang berulang tahun pernikahan, Tuhan juga memelihara dan memberkati kehidupan rumah tangga mereka, menjadi rumah tangga yang harmonis dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Bapak. Hamba berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini yang melayani Tuhan, diaken, penatua majelis di GKSS Jemaat Makio Baji. Tuhan juga terus memakai mereka, mengurapi kehidupan mereka. Mereka bisa menjadi saluran berkat yang luar biasa di dalam pelayanan mereka setiap hari. Terima kasih. Kami juga berdoa sekaligus untuk sinode GKSS dari pusat sampai kepada jemaat-jemaat yang ada. Tuhan juga terus memakai, memelihara, melindungi dan memberkati pelayanan dari pusat sinode. Terima kasih Bapak. Kami juga terus berdoa untuk kondisi bangsa kami hari-hari ini, keadaan dunia hari-hari ini, bahkan untuk kota kami, kota Makassar ini. Kami percaya semua ada di hati Tuhan. Tuhan melihat dan Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa untuk pemulihan dunia ini, bangsa kami dan kota kami. Kami berdoa terus untuk pemerintah yang ada. Tuhan mampukan mereka supaya mereka bisa memikirkan banyak hal untuk memulihkan bangsa kami. Kami berdoa dari pusat sampai pelosok tanah air, Tuhan memakai mereka. Kami berdoa untuk para medis dokter, untuk relawan Polri, TNI yang ada. Tuhan juga terus melindungi, memakai mereka semua. Bahkan semua rumah sakit yang ada di bangsa ini, Tuhan pakai untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk semua orang-orang percaya yang terpapar oleh virus 19 ini. Tuhan jamah dan sembuhkan mereka semua. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur karena Tuhan baik dalam kehidupan kami. Engkau yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kepada Tuhan atas semua berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Sambil kita menjalankan persembahan, kita akan memuji Tuhan dari pujian Betapa Hatiku Berterima Kasih Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus.
berdiri, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya agar kami beroleh hidup yang kekal dan hidup dalam kelimpahan jasmani dan rohani. Terimalah, kuduskanlah, dan berkatilah persembahan kami, supaya dapat dipakai bagi pembangunan persekutuan dan pelayanan dimanapun Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Disilahkan jemaat duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, yang masih berada di rumah bersama-sama. Terima kasih sudah mengikuti ibadah pada minggu ini 21 Juni 2020. Majelis Jemaat dan seluruh warga jemaat menyampaikan terima kasih kepada hambanya, Pendeta Septe Tagoa STH. Beliau adalah pendeta jemaat dari Gereja Isa Al-Masih Makassar. Terima kasih sudah melayani di Jemaat Merkebaji walaupun harus melalui virtual ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada tim multimedia yang telah bertugas dan sangat membantu dalam situasi COVID-19 ini. Yang pertama kepada Bapak Mario Hatu, dua Bapak Petrus Latumahina, dan yang ketiga anak kita Melkiardi Samuel. Juga majelis jemaat yang telah bertugas pada ibadah kali ini, Bapak Penatua Norman Lawesa, Bapak Penatua Yul Minor, Bapak Diaken Markus Petrus Seket yang bertindak sebagai organis, dan juga Diaken Nova Lombo. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu sekalian. Kami sampaikan juga selamat berulang tahun kepada seluruh jemaat yang berulang tahun dalam minggu yang lalu ini. Kami juga ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan peraturan pemerintah dalam kita hidup di situasi pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, mari kita tetap mematuhi protokol pemerintah dalam pemutusan mata rantai COVID-19. Yang kedua, kita tetap hidup dalam pola hidup bersih dan sehat, rajin cuci tangan, banyak minum air putih, tidur istirahat kurang lebih 8 jam sehari, juga minum vitamin, makan makanan yang bergizi, olahraga yang rutin. Kita hindari tempat-tempat orang berkerumun, hindari aktivitas di luar rumah, sebaiknya kita lebih banyak berada di dalam rumah bersama dengan keluarga. Dan yang terakhir paling penting, tetap berdoa, minta kekuatan dan berkat Tuhan untuk menuntun kita dalam kita menjalani hari-hari dalam masa pandemi COVID-19 ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita akan berjumpa dalam ibadah yang akan datang, tetap melalui virtual seperti ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Shalom. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk berdiri. Kita menyanyikan pujian Kasih Yesus Indah Dalam Hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan, pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan, pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membobat hatiku, dalam tangan-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku,
seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam tangan-Mu ku merasa teduh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Pergilah dengan sukacita dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan sementara menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu yang ada di jemaat Mekobaji yang berada di rumah, kita akan mengakhiri kebaikan minggu pada minggu ini. Untuk itu, sebagai lagu penutup, kita akan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 344 ayatnya yang pertama.